Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwan fillah, a'azinallahu wa iyyakum. Sebagaimana tadi disebutkan sebelum salat Isya bahwa kita akan menyebutkan definisi tentang dosa besar yang akan datang yang kita akan bahas, itu durhaka kepada kedua orang tua. Ada beberapa ungkapan para ulama tentang durhaka kepada kedua orang tua dengan berbeda-beda. Ada yang rasanya berat sama kita, ada yang agak ringan. Maksudnya ringan dari berat yang tadi, ya. Yang pertama kita ambil dari perkataan Sirajuddin Al-Bulqini. Sirajuddin Al-Bulqini di dalam kitab Subulus Salam disebutkan tentang fatwa beliau, al-uququ an yu'dhiyal waladu ahada abawayhi bima law fa'alahu ma'a ghairi abawayhi kana muharraman min jumlati saghair. Kedurhakaan adalah ketika seorang anak menyakiti salah satu orang tuanya dengan suatu hal yang jika hal tersebut dilakukan kepada selain orang tuanya itu hanya merupakan dosa kecil. Jadi seakan-akan beliau pada perkataan ini mengatakan bahwa semua bentuk dosa kepada orang tua dosa besar, nggak ada dosa kecil pada orang tua. Seakan-akan beliau ingin mengatakan tidak ada dosa kecil kalau itu kesalahan kita sama orang tua. Ketika kita lakukan dosa kecil kepada orang lain itu dosa kecil, tapi kalau itu kita lakukan sama orang tua besar jadinya. Itu pendapat pertama. Ya, jadi umpama misalkan kita lakukan kepada orang lain dengan muka yang tidak enak dilihat, gitu ya, muka yang tidak enak dilihat, itu ketika kita lakukan sama orang lain itu dosa kecil. Tapi pada saat itu ternyata kita tujukan sama orang tua kita, itu jadi dosa besar. Itu definisi pertama yang diambil oleh ulama, ya, pertama yang kita sebutkan. Kemudian yang kedua, di dalam kitab Asna Al-Matalib diambil dari perkataan Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya sendiri Asna Al-Matalib. Beliau mengatakan, wa huwa an yu'dhiyahuma adan laisa bihayyinin ma lam yakun ma'adahuma bihi wajiban. Kedurhakaan adalah ketika seorang anak memberikan gangguan kepada orang tuanya dengan bukan gangguan yang ringan. Berarti berat kan? Selama sebab gangguan itu bukan dalam rangka melakukan perkara wajib. Maksudnya apa? Maksudnya semua gangguan kepada orang tua yang bukan ringan, artinya orang tua merasa terganggu dengan ulah kita, dengan perkataan kita sebagai anak, tapi itu bukan ringan yang kita lakukan, makanya mereka merasa terganggu. Selama gangguan tersebut bukan karena melaksanakan perkara wajib. Kalau ternyata orang tua kita merasa sakit hati dengan apa yang kita ucapkan, orang tua kita merasa sakit hati dengan apa yang kita perbuat, tapi yang kita lakukan itu karena melakukan kewajiban kepada Allah, maka itu bukan durhaka. Ya, maka itu contoh sederhana saja. Ada orang tua kafir misalkan, ada orang tua kafir statusnya, bukan muslim. Dia murka, lantaran apa? Lantaran terganggu, terusik dengan apa? Anaknya masuk Islam. Ayo.
Orang kafir itu kalau anak masuk Islam sakit hati, terganggu dia, makanya marah-marah, bahkan ada yang mau ngebunuh anaknya. Ya, apakah anaknya durhaka karena sebab orang tuanya jadi sakit hati? Maka ini bukan durhaka, karena anaknya melakukan kewajiban kepada Allah. Tapi kalau anaknya tidak melakukan kewajiban sehingga membuat orang tuanya sakit hati, terganggu, ketahuilah itu dosa besar. Berarti kalau menurut pendapat yang kedua, setiap perkataan, setiap perbuatan yang mengganggu orang tua, mengusik ketenangan orang tua, maka itu durhaka, kecuali yang dilakukan anaknya adalah memang Allah wajibkan. Tuh. Contoh sederhana, misalkan ada orang tua murka, marah kenapa? Anaknya keluar kota untuk senang-senang, maka orang tua marah. Maka ketika itu anak itu berbuat durhaka. Gitu. Yang ketiga, definisi yang ketiga. Kalau yang kedua ini agak ringan dibandingkan pertama kan? Kalau pertama semua yang kita lakukan, kalau udah nggak yang namanya dosa, nggak ada dosa kecil sama orang kalau kita lakukan sama orang tua. Kalau ini yang mengusik ketenangan orang tua, terganggu dia dengan perbuatan anak. Yang ketiga, wal muradu bihi suduru ma yata'adza bihi alwalidu min waladihi min qaulin aw fi'lin illa fi syirkin aw ma'siyatin ma lam yata'annatil walidu. Yang dimaksud dengan durhaka adalah semua perkataan dan semua perbuatan anak yang mengganggu atau menyakiti orang tua, kecuali jika akibat sang anak diperintahkan melakukan kesyirikan atau kemaksiatan, selama orang tua tidak bersikap ta'annud. Ta'annud itu keras kepala orang tuanya. Nah, misalkan ada seorang anak mau berbuat kebaikan, namun orang tua malah keras kepala kepadanya, murka kepadanya akibat perbuatan baik anaknya. Lalu ternyata anaknya tetap melakukan kebaikan tadi, gitu. Tetap melakukan kebaikan tadi, maka perbuatan si anak tidak bisa disebut sebagai durhaka. Ya, karena dikarenakan sifat orang tuanya yang keras kepala dan ingin menghalangi anaknya dari suatu perbuatan yang baik. Nih sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Husain, kan gitu. Husain punya anak namanya Ali. Itu biasa, itu di bangsa Arab demikian. Bangsa Arab kalau seseorang itu ingin namakan anaknya, itu dinamakan dengan nama kakeknya. Gitu. Nama kakeknya diambil lagi untuk anaknya, gitu. Seperti itu. Makanya namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib jadinya. Ya. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib sampai nggak mau makan sepiring berdua bersama ibunya. Padahal Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini dikenal sebagai anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Kok kenapa dia nggak mau makan sepiring berdua dengan ibunya? Ketika ditanya tentang sebabnya, beliau menjelaskan bahwa dirinya khawatir. Dirinya khawatir ketika ibunya mau ngambil makanan yang dia sukai, ternyata dia duluan ambil. Sampai sebegitunya. Ya, ternyata dia duluan nanti ngambil dibandingkan dengan ibunya. Karena dia khawatir dengan demikian ibunya nanti punya perasaan sakit hati. Nih, contoh orang alim terdahulu bagaimana baktinya sama orang tua. Kalau kita mamanya lagi makan, kalau bisa nyendok juga, biar gitu kadang.
Nah, ini ikhwan bidin. Perkataan anak yang menyakiti hati orang tua kelak, ini ungkapan ulama ya. Ana wallahu alam, ana belum dapatkan kalau ini hadis ini bagian dari sabda Nabi. Tapi nanti insya Allah kita pertegas lagi di pertemuan ketika membahasnya. Perkataan anak yang menyakiti hati orang tua kelak akan berimbas juga pada dirinya. Kita ngomong kasar sama orang tua sakit hati dengan ucapan kita, nanti akan berimbas juga kepada kita. Begitu juga perbuatan. Semua perbuatan anak yang berujung menyakitkan hati orang tua kelak akan berimbas juga kepadanya. Kapan? Ketika dia punya anak. Ketika dia punya anak akan dapat demikian. Bahkan bisa jadi lebih dahsyat. Apa lebih dahsyatnya? Sebenarnya bisa jadi perkataan yang sama. Misalkan kita berkata sama orang tua kita ketika kita punya anak kita mengatakan yang sama gitu. Kita sakit hati, tapi bisa jadi lebih sakit hati kita. Kenapa? Karena kita orang yang lebih lemah daripada bapak kita. Jadi keimanan kita lebih lemah dibandingkan dengan ayah atau orang tua kita. Maka perkataannya sama, tapi sakit hatinya lebih dalam. Karena kelemahan keimanan yang berbeda. Atau karena kekuatan keimanan yang berbeda. Maka ini yang menjadi pandangan kita terhadap orang tua kita. Maka beruntunglah ya di saat kita masih punya orang tua, di situ juga kita sudah belajar yang benar dari agama kita, sehingga menjadi peluang besar untuk masuk ke dalam surga Allah. Jadi peluang besar untuk masuk ke dalam surga Allah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang mungkin ini pembahasan ana juga ini sebenarnya kitab ini di Lubuk Pakam, dan ini memakan waktu yang beberapa pertemuan, kalau enggak 3 atau 4 pertemuan ini membahas tentang berbakti sama orang tua, artinya tentang durhakanya. Kita akan bahas kupas dalil-dalil yang begitu mengerikan tatkala kita durhaka sama orang tua. Ya. Begitu wallahu taala alam. Ini yang harus kita meskipun teman-teman orang tua anak udah meninggal Ustaz, silakan. Ya tetap berbakti sama orang tua masih ada. Berbakti pada orang tua masih ada. Ya kedurhakaan kita yang lalu, ketika kita mengetahui ilmunya tentang ini, menjadikan kita senantiasa beristighfar kepada Allah, agar Allah jadikan durhaka-durhaka yang lalu itu Allah hapus hingga berbuahkan dengan pahala dari istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Silahkan yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Ya. Seorang menantu termasuk durhaka juga kepada orang tua. Apakah seorang menantu, adakah yang namanya durhaka kepada mertua? Kan gitu. Apakah ada durhaka kepada kedua orang tua? Ada ikhtilaful ulama di dalam perkara ini. Ada persisian di antara ulama dalam masalah mendudukkan mertua itu dengan orang tua. Ya, ada yang mengatakan kedudukan mertua adalah kedudukan orang tua. Kemudian sebagian ulama mengatakan tidak, berbeda. Berbedanya kenapa? Karena perbedaan di dalam letih dan kesulitan yang dihadapi orang tua dengan mertua berbeda. Makanya nanti di dalam dalilnya kita akan ada dalil disebutkan bahwasannya seorang anak tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua. Seorang anak tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua. Kecuali hanya satu kondisi. Kalau kondisi ini kita dapatkan, kita dianggap sebagai orang yang bisa membalas kebaikan orang tua. Apa itu? Di tatkala orang tua dalam kondisi jadi budak.
kemudian kita memerdekakannya, maka itu barulah dianggap sebagai berbakti atau sebagai membalas kebaikan orang tua. Dan ini sulit, banyak hal yang harus diperhatikan. Di antaranya harus ada peperangan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah harus orang tuanya harus jadi budak dulu. Perang ada, tapi orang tua gak jadi budak. Kan bisa kondisi kayak gitu. Yang kedua, ketika orang tua jadi budak, ya, kita harus nemuin dulu di mana orang tua kita. Kalau udah peperangan susah nih, temunya di mana? Lalu diantaranya juga, ketika udah ketemu sama orang tua, belum tentu orang tua kita dijual sama majikannya. Belum tentu dia dijual. Kalau ternyata akhirnya dijual, kita harus tahu dulu di mana dijualnya, di pasar mana. Kalau ternyata kita dapatkan di pasar dan orang tua kita sedang dijual, yang jadi perhatian, adakah harta kita bisa membayarnya? Dan itu susah, gitu kan? Kenapa kok sampai kepada demikian, Ustaz? Sampai kok Allah dan Rasulnya menyebutkan baru bisa membalas kebaikan orang tua di saat orang tua jadi budak kemudian kita merdekakan? Karena budak itu dianggap tidak ada. Di dalam Islam itu budak itu beda sama yang merdeka. Setidaknya setengah haknya merdeka. Jadi seakan-akan budak itu tidak ada. Jadi pada saat kita merdekakan dia menjadi ada. Dan itulah semisal dengan kita dahulu tidak ada di dunia ini. Kita dahulu tidak ada di dunia ini. Sebab mereka kita ada di dunia ini. Dan inilah yang menjadi catatan berbeda antara orang tua dengan mertua. Gitu. Tetapi bukan berarti tidak ada dosa gitu. Ya kalau seandainya perbuatan dosa, ya dosa. Nah, demikian. Allah a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ini kembali ke masalah zakat tadi. Iya, boleh. Yang kami tanyakan perkara zakat itu, bagaimana kalau penghitungan zakat untuk orang yang penghasilannya tidak tetap satu? Lalu yang kedua, misalkan banyak orang berzakat di pemerintahan Ustaz, dia sudah terkena pajak. Kemudian ada lagi penghasilan di luar itu, misalnya seperti itu, apakah dia termasuk double? Iya. Iya. Salah satu bentuk kasih sayang Allah, Allah tidak membebani hambanya dengan yang dia merasa berat. Salah satu di antara perasaan berat setiap manusia adalah kalau apa yang dia cintai diambil. Kan gitu. Kalau apa yang dia dicintai diambil, itu berat, itu fitrah manusia. Sehingga kalau punya harta banyak kemudian diambil banyak, nggak suka manusia itu. Punya harta 100 juta tadi yang sering kita sebutkan, kemudian diambil 50 juta, nggak suka. Makanya Allah hanya mengambil sedikit. Jadi Allah ciptakan kita dengan punya sifat tadi, tidak suka diambil yang banyak yang kita cintai. Kemudian Allah tetapkan hukumnya sesuai dengan apa yang Allah ciptakan kita. Ini bentuk kasih sayang Allah. Dan di antara yang tidak dibebankan kita untuk terkena zakat adalah kalau tidak memenuhi syaratnya. Zakat itu syaratnya, ini khusus karena pertanyaan tadi khususnya kepada zakat harta uang. Gitu kan? Uang kartal atau uang rupiah kita. Uang rupiah kita itu dizakatkan ketika memenuhi 2 syarat. Dan syarat yang pertama adalah syarat paten. Syarat paten itu syarat yang nggak bisa diganggu-ganggu. Tapi kalau syarat yang kedua boleh diganggu-ganggu. Apa? 2 syarat ini yang pertama adalah merupakan nisab, yang kedua adalah haul. Nisab itu adalah kadar jumlah yang telah ditetapkan oleh agama yang seseorang itu sudah terkena kewajiban zakat. Itu ya, ada nisabnya. Dia 85 gram emas, itu nisabnya.
atau 600 kurang 5 berarti 595 gram perak. Itu nisabnya. Kalau punya emas dia 85. Tapi kalau punya perak dia 595 gram. Tapi kalau uang kartal, uang rupiah ini kan bukan emas, bukan perak. Maka tergantung kita condong kemana. Apakah ngambil nisab perak ataukah ngambil nisab emas. Hingga pegawai negeri yang gajinya masih pun 5 juta, 6 juta, bahkan 10 juta, ya, dia belum tentu terkena kewajiban nisab. Kenapa? Begitu terima belanja tinggal 2 juta. Jadi nisab itu adalah uang yang nonggok, uang yang nggak dipakai sana, nggak dipakai sini. Oh, aku gajian 10 juta, ya, udah belanja pakai 10 juta, tetapi di berangkas ada 20 juta, nonggok, gitu kan? Kalau 20 juta ini sampai kepada hitungan 595 gram perak kalau dirupiahkan, jika kita ambil ini sebagai nisab, atau 85 gram emas jika dirupiahkan kalau kita ambil ini sebagai nisab, karena memang terjadi perselisihan di antara para ulama, nisab uang rupiah itu ngambil yang emas atau perak gitu. Karena nggak ada dulu rupiah di masa zaman Nabi, yang ada hanya emas dan perak. Nah, itu saja sudah gagal di syarat pertama, nggak terpenuhi, ya. Dan syarat yang kedua adalah haul. Oh, mungkin ada pegawai yang dia alhamdulillah hemat misalkan, akhirnya terkumpul uangnya dari pula jadi pegawai sampai kepada setahun berikutnya terkumpullah sampai kepada kadar nisab. Nah, mulailah itu dihitung waktunya. Oh, ini tanggal 1 Muharram, bulatin tanggalnya 1 Muharram, aku punya uang sejumlah nisab, ya, sejumlah nisab, ya, 1 Muharram. Ingat lagi, uang itu nggak diganggu. Ah, nih uang sejumlah nisab udah aku taruh ke dalam peti besi misalkan, udah nggak diambil, berarti masih tetap ada. Bulan kedua, bulan ketiga masih tetap ada, masih berjalan. Bulan sampai kepada Muharram lagi, tanggal 1 lagi tahun depan. Itulah yang disebut dengan syarat kedua, yaitu haul. Tapi untuk syarat haul, terkadang kita boleh bayar mengeluarkan zakat sebelum 1 haul kalau memang kondisinya sedang dibutuhkan oleh kaum muslimin, seperti Covid kemarin. Ya, seperti Covid kemarin. Kita boleh mengeluarkannya lebih cepat tanpa harus menunggu haul. Itu boleh. Maka saya bilang, kalau yang pertama tadi syarat paten nggak bisa diganggu gugat, kalau yang kedua syarat haul itu bisa dengan lihat kondisi. Lalu bagaimana orang yang bayar pajak tadi, Ustaz? Apa kena juga? Pajak itu bukan dari Islam. Bahkan disebutkan tidak mencium bau surga orang yang menarik pajak di dalam hadis Nabi. Jadi ya nggak bisa ngegantikan zakat, nggak bisa digantikan zakat. Padahal zakat lebih kecil daripada pajak. Zakat itu lebih kecil daripada pajak. Hanya saja zakat itu dikenakan kepada seluruh kaum muslimin, ya, seluruh elemen kaum muslimin yang ada, gitu. Dan itu lebih memakmurkan dibandingkan dengan pajak. Semoga Allah perbaiki urusan ulil amri kita dan pemerintah kita di Indonesia ini. Yang terakhir pertanyaannya, kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, alhamdulillah, ini yang bisa kita bahas kepada kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang akan datang adalah pembahasan yang penting, itu durhaka kepada orang tua. Ya, kalau memang bisa mengajak anak-anaknya, ya, apalagi yang remaja-remaja untuk hadir, biar tahu durhaka itu bukan sekedar mukul orang tua. Durhaka itu bukan sekedar ngambil harta orang tua. Kan gitu. Biar menjadi penjelasan. Terkadang sebagian orang tua nggak bisa ngejelasin tentang durhaka, ya, maka menjadi kesempatan untuk menjadi penjelasan di waktu-waktu yang akan datang. Ya, demikian kita akhiri majelis ini dengan subhanaka Allahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.